Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang Kristen yang santai, lebih tepatnya terlena. Ia merasa masih memiliki banyak kesempatan untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia merasa masih memiliki banyak kesempatan. Jadi santai yang negatif atau hidup dalam pasivitas rohani. Pasivitas rohani artinya kehidupan rohaninya pasif, tidak bertumbuh sebagaimana mestinya harus bertumbuh, saudara. Orang-orang Kristen seperti ini bukan berarti berhenti ke gereja. Dia masih bisa ke gereja. Kalau seorang aktivis jemaat, dia masih aktif dalam kegiatan pelayanan gereja. Kalau dia seorang pendeta, dia masih berkhotbah. Dia bisa memimpin sebuah organisasi gereja. Bisa menjadi ketua wilayah pendeta-pendeta atau ketua daerah atau bahkan mungkin menjadi pengurus pusat sinode atau mungkin bahkan jadi ketua sinode. Tetapi hidup dalam pasivitas rohani. Kalau misalnya jarak Jakarta Bogor ini 60 kilo, saudara. Kita diberi waktu 1 jam. Ya. Kecepatan kita harus 60 kilo per jam. Kalau kecepatan kita 30-40, tidak nyampe, saudara. Ya, kalau jaraknya 60 km, punya waktu 1 jam, kecepatan kita harus konstan itu minimal atau rata-rata 60 km. 1 jam akan menjangkau Bogor, saudara. Nah, banyak orang Kristen tidak memperdulikan hal ini. Orang-orang Kristen yang bisa dikatakan baik, saudara. Kecuali orang Kristen yang memang tidak peduli apakah dirinya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tidak peduli. Nah, yang begini ini sudah pasti terhilang, saudara. Saya bicara untuk orang Kristen yang average, yang rata-rata. Termasuk orang Kristen yang baik, yang masih jadi pendeta, jadi pengurus gereja, jadi aktivis, masih rajin ke gereja. Tetapi kecepatannya itu tidak sesuai, kecepatan pertumbuhan itu tidak sesuai, saudara. Kalau suatu hari nanti menghadap Tuhan, puaskah Tuhan dengan keadaan kita, saudara? Puaskah Tuhan dengan keadaan kita? Saudara yang ikut doa bersama saya mungkin tidak notice ya, tidak memperhatikan. Tapi mungkin juga ada yang memperhatikan ketika saya berkata dalam doa, ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Lalu ada kalimat, ampunilah Tuhan keadaanku. Keadaanku yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan suatu perbuatan, tapi satu level, satu stadium, satu pencapaian yang belum sesuai dengan keinginan Tuhan.
Tadi saya doa, Tuhan firman ini juga saya butuhkan. Jadi saya bukan memberi nasihat kepada saudara, saya pun juga membutuhkan nasihat ini untuk diri saya, saudara. Saya pun juga bisa lalai, saudara. Bisa lengah, bisa terlena. Tidak serius memperhatikan keadaan diri kita. Apakah sudah sesuai dengan umur biologis kita. Dengan usia sekian mestinya sudah mencapai sekian, saudara. Saya mengajak saudara melihat dulu ayat Alkitab ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4, saudara. 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya fisik kita semakin merosot, makin menurun, saudara, ya. Tetapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, dari ayat ini sudah jelas adanya proses pembaharuan manusia batiniah yang makin hari makin cemerlang di hadapan Tuhan. Makin cemerlang. Tahukah saudara bahwa manusia batiniah kita ini benar-benar diperhatikan oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan? Ingatkah saudara dengan perumpamaan pokok anggur? Ya, Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar, pokok. Kamu ranting-rantingnya. Dan Bapakulah pengusahanya. Bapa memperhatikan setiap ranting apakah berbuah. Ya. Sebagai pengusaha dari kebun anggur tersebut, ia memperhatikan ranting-ranting itu. Pokoknya Yesus dan kita ranting-rantingnya. Selama kita benar-benar melekat dengan Tuhan Yesus, melekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, pasti kita membuahkan buah-buah kehidupan yang baik. Dan buah-buah kehidupan kita itu menunjukkan kualitas dari manusia batiniah kita. Tadi saya berkhotbah di Arta Gading, saudara, jam 11. Dan tadi waktu saya pulang dan waktu saya dalam perjalanan, saya duduk masih terngiang, saudara, khotbah itu. Ya, masih terngiang di telinga saya. Yang pada intinya, saudara, Tuhan menghendaki kita ini menjadi manusia yang menghasilkan produk Tuhan. Saya jelaskan bahwa orang-orang di luar Kristen, walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi mereka bisa memiliki produk Tuhan, yaitu jika mereka mengamalkan kasih. Mengamalkan kasih. Dan mereka bisa masuk surga, saudara. Apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang hina, saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perlakuanmu terhadap aku. Dan orang-orang ini bisa masuk surga. Langit baru, bumi baru, saudara. Ya. Jadi dasarnya masuk surga itu bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Ingat, saya sedang bicara untuk konteks orang di luar Kristen. Jangan berkata, kalau begitu ada keselamatan di luar Kristus, Pak. Tidak ada. Itu yang diputar balikkan di media sosial, yang melemparkan statement bahwa Pendeta Erastus menyatakan
ada keselamatan di luar Kristus. Itu salah. Keselamatan hanya dalam Kristus. Jadi orang-orang yang tidak mendengar Injil pun ya saudara, karena memang bukan umat pilihan ya. Umat pilihan itu memang ditentukan oleh Tuhan, ditunjuk ya oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang dosa-dosanya juga dipikul Yesus di kayu salib. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang itu tidak perlu dihakimi, tidak ada perhitungan, tidak perlu ada pertimbangan. Semua masuk neraka dengan sendirinya. Masuk neraka. Tapi dengan kematian Yesus di kayu salib, Tuhan memikul semua perbuatan dosa manusia. Maka manusia baru bisa dihakimi. Dihakimi menurut perbuatan. Ya. Tuhan menilai apakah seseorang mengamalkan kasih atau tidak. Nah, penjelasan saya tentu sebenarnya tidak seringkas ini, saudara. Tapi intinya begini, saudara ya. Hanya produk Tuhan yang dilestarikan di kekekalan. Hanya produk Tuhan yang akan dilanjutkan di kekekalan. Ya, itu termasuk orang-orang di luar Kristen. Nanti dibaca dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15 ya. Sayang saya tidak bisa menjelaskan, tetapi itu benar. Tetapi yang saya mau bicarakan pada kesempatan ini terkait dengan apa yang saya khotbahkan, saudara. Kalau orang di luar Kristen punya produk Tuhan itu, kasih itu produk Tuhan. Karena Allah itu kasih ya saudara. Yang kau lakukan terhadap saudaramu yang hina, yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu terhadap diriku. Apa yang kamu suka orang buat padamu, buatlah untuk orang lain. Itu dilakukan orang-orang di luar sana, saudara. Ya, orang yang rela mati untuk negara, masyarakatnya, orang yang rela mati demi kebenaran, orang yang berkorban demi kesejahteraan sesama. Mereka mengamalkan kasih. Itu produk Tuhan sebenarnya. Produk Tuhan atas orang-orang tertentu. Lalu apa bedanya dengan kita? Produk kita itu apa? Apa bedanya kita? Hidup kita harus menjadi alat peraga Tuhan. Karenanya kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Ya, seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Bangunan berpikir kita harus benar, maka kita harus belajar firman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di situ naos pikiran. Supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kalau orang luar di sana hanya tahu apa yang baik. Dan kalau mengamalkan itu berharga. Tetapi kalau orang percaya itu mengamalkan apa yang berkenan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 kita sudah baca ya saudara. Nanti kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, 2 Korintus pasal 5, pasal berikutnya, ayat 9 dan 10, Paulus mengatakan, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Jadi bukan hanya melakukan apa yang baik, tapi yang berkenan. Kita benar-benar harus bisa ya menjadi bejana pikiran dan perasaan Tuhan. Atau kalimat lain bisa sinkron dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Masing-masing kita punya pergumulan hidup, punya dinamika. Dan Allah bisa disenangkan jika kita mengenakan pikiran dan perasaannya. Dan mengamalkan pikiran dan perasaan itu. Atau mewujudkan pikiran dan perasaan itu, saudara.
Karenanya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, mestinya manusia batiniah kita itu dibaharui dari hari ke hari. Dari pembaharuan manusia batiniah inilah kita bisa memperagakan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingini dalam hidup kita, dalam konteks pergumulan hidup kita masing-masing. Tentu berbeda. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan hidup. Dan di dalam pergumulan hidup itu, Tuhan menghendaki kita mengenakan pikiran dan perasaannya. Pikiran perasaan kita menjadi bejana dari pikiran perasaan Allah. Dan kita wujudkan di dalam perilaku kita. Jadi mestinya makin tua umur biologis kita, tindakan kita itu makin presisi. Tindakan kita makin tepat. Dan itulah nilai dari kehidupan ini. Itulah kekayaan abadi yang akan dilestarikan Tuhan di kekekalan. Dilanjutkan. Karenanya kita harus berjuang, saudara, guna mematikan segala sesuatu yang duniawi. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4. Ayat 20 kita mulai. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya. Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Ya. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, yang pertama kita mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran membuat kita bisa memiliki kecerdasan rohani. Kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Tetapi belum cukup. Kita tahu apa yang baik, tetapi di dalam tubuh kita, manusia lama kita ini ada hukum dosa. Bukan hukuman dosa ya, hukum dosa. Hukum dosa ya. Ini kalau saya lepas jatuh ke bawah nih. Ini gravitasi, saudara. Hukum gravitasi. Ada hukum dosa di mana orang memiliki kecenderungan berbuat dosa. Itu kalau dalam istilah Latin oleh Martin Luther dikenal sebagai non posse non picare. Ya. Pasti dia jatuh. Dan kita semua memiliki hukum dosa. Kalau saudara benar-benar serius ya. Serius untuk memperkarakan apakah saudara berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara akan menemukan bahwa di dalam diri kita itu memiliki banyak refleks dosa. Refleks dosa. Terutama di pikiran dulu, saudara, yang tidak terlihat oleh orang. Kesombongan yang belum ditampilkan tapi baru muncul di sini. Waktu pakai baju bagus, berkata keren kan. Waktu naik kendaraan bagus, lalu orang memperhatikan, keren ya. Itu baru di pikiran, tapi sudah menjadi langkah-langkah
itu belum kebencian ya saudara. Belum nafsu ya. Nafsu makan, nafsu seks. Teorinya benar, tahu. Pembaharuan pikiran harus terjadi. Tapi nanti benturan dengan manusia lama kita. Pergumulan seperti ini juga dialami oleh Paulus, saudara. Paulus dengan jujur ya, saudara. Di dalam Roma pasal 7 itu, ya, ayat 21 kita mulai. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini bukan pergumulan Paulus sebelum mengenal Yesus. Dari dulu saya sudah menemukan teolog-teolog yang mengatakan ini pergumulan sebelum Paulus mengenal Yesus. Ini sesudah, bukan sebelum. Sebab sebelum mengenal Yesus, kalau kita membaca Efesus pasal 3, Paulus mengatakan, aku tidak bercela. Aku tidak bercela. Ditinjau dari hukum Taurat, aku tidak bercela. Ingat apa yang dikatakan orang di Matius 19 yang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menunjukkan agar dia melakukan hukum. Lalu orang itu berkata, semua itu sudah kulakukan. Dan Tuhan tidak membantah. Kalau salah Tuhan bantah, belum. Tapi rupanya Tuhan Yesus mengakui, oke. Ketika dia berkata, apalagi yang kurang Tuhan. Nah, kamu cari gara-gara. Kalau begini kamu harus ikut aku. Kamu mesti memiliki standar yang lebih tinggi. Seperti tadi saya katakan, orang di luar Kristen bisa berbuat baik. Bisa. Dan itu berkualitas, dinilai berkualitas. Tapi kalau dia berkata, apa yang kurang lagi? Ini kamu cari gara-gara. Kamu masuk kawasan untuk menjadi alat peraga Tuhan. Wah, itu harganya mahal. Tidak boleh ada ikatan dosa, ikatan dunia, ya. Dan mulai masuk proses. Paulus ini ngerti apa yang baik. Tapi yang baik di sini tentu bukan sekedar baik menurut hukum. Sebab kalau baik menurut hukum, Paulus sudah mempraktekkan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Ini hukum Allah. Kesucian Tuhan, bukan hukum Taurat. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Manusia celaka aku ini dengan tubuh maut. Nah, saya percaya, yang saya pahami, orang Kristen yang benar itu mengalami proses ini. Kenapa aku bikin salah? Bukan salah dalam arti membunuh, berzina, mencuri. Tapi tidak sesuai, tidak presisi dengan kehendak Allah. Ya. Sebab kita ini licik, saudara. Ada kesombongan-kesombongan terselubung, ya. Kebencian-kebencian yang tertutup dengan alasan, ya saya tidak membenci sih, saya cuma supaya dia sadar katanya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu kemarahan, kebencian, dendam, ya saudara. Nah tentu ini tidak bisa dijelaskan Bapak Ibu, saudara-saudara harus benar-benar bergaul dengan Roh Kudus sehingga mengerti adanya unsur-unsur kefasikan dalam diri kita, unsur-unsur manusia yang harus kita manusia lama yang harus kita tanggalkan, seperti Efesus tadi mengatakan, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkannya. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Langkah konkret yang Bapak Ibu dan saya harus lakukan sore ini, sejak sore ini adalah
Apa yang saudara temukan dalam diri saudara yang salah? Apa? Dan berusahalah untuk menemukan yang lain. Sebab Tuhan tidak membongkar dosa kita dalam sekejap, dalam jumlah besar. Tapi Tuhan membuat kita bertumbuh lewat proses. Tahap demi tahap. Maka tidak boleh kita hidup dalam pasivitas, harus aktif, ya, harus aktif. Ya, mungkin kalimat ini tidak bisa tidak boleh diterima secara harfiah, tapi bisa membantu saudara. Kalau kita punya butir dosa 1000, misalnya ya, tapi sebenarnya tidak dalam arti 1000 karena jenis dosa A ini turunannya banyak, saudara ya, turunannya banyak. Tuhan bersihkan dari hal sederhana sampai hal prinsip atau hal-hal yang besar sampai hal-hal kecil gitu, saudara. Satu jenis dosa mungkin turunannya sampai 200, satu jenis dosa turunan sampai 100, dan Tuhan proses begitu, saudara. Ya, kita harus aktif. Musuh kita itu jelas kuasa kegelapan. Tetapi kalau di dalam diri kita tidak ada pangkalan kuasa kegelapan bertengger atau kuasa kegelapan berpijak, dia tidak bisa membangun dosa atau menciptakan dosa dalam diri kita. Yang kita buat harus foothold, pangkalan kekudusan lewat firman. Ya, tadi saya katakan lewat firman itu. Tetapi dalam daging kita sudah ada nafsu-nafsu, di situ terjadi benturan. Saudara, ke gereja ini ya, manis-manis doa. Itu nanti begitu kita keluar, kita naik mobil, terus orang potong, ses gitu. Kita anjing gitu. Refleks dosa kita muncul, saudara. Lalu kita jadi manusia lain. Amin? Anda mengerti maksudnya? Nah, kalau saudara benar-benar belajar untuk menjadi sempurna, saudara akan mengenali bahwa kita sering menjadi manusia lain pada waktu kita di gereja atau di saat-saat tertentu. Beda. Pada waktu berkhotbah seperti ini, kita menjadi manusia kudus ya. Waktu kita di gereja, kita jadi manusia saleh ya. Tapi begitu kita keluar, kita bisa menjadi manusia lain, saudara. Nggak usah sampai ke rumah 3-4 jam. 1 jam keluar dari sini, lalu kita pergi ke restoran, lalu di situ pelayannya cuek, atau kita pesan misalnya ayam goreng, ya, goreng kering dimasak rica misalnya gitu. Terus kita udah lapar, sudah mau makan, ya ini yang saya di sini cuma mau demi ayam goreng kering, kenapa begini gitu. Itu bisa meletup kita marah. Sederhana loh, padahal ya udah kali ini makan ini ya gitu. Tapi bisa enggak? Mbak, you denger enggak sih? You punya telinga enggak sebenarnya? Nah, kita bisa jadi manusia lain. Coba kita jadi dia atau anak kita yang jadi dia. Mungkin dia lagi kusut, tapi kita enggak mau tahu karena hak kita merasa dirampas. Kita duduk lalu sudah nunggu-nunggu, sebelahnya dilayani dulu, kita pada lebih dulu. Mungkin dia sudah ngebel dulu dari rumah, tapi kita nggak mau tahu. Mama, kok dia sudah, kok gua belum? Dulu ya benar, ini ada pendeta ya, ini serius saudara. Di restorannya, duduk makan dengan keluarga. Lalu di sebelahnya dilayani dulu, dia pergi, ada pulang, dia keluar. Wah, loh. Ini benar. Padahal dia seorang aktivis juga. Pokoknya saya tahu aja. Aduh, sewenang-wenang ya saudara. Dia jadi manusia lain. Karena ketika kita di situasi tertentu, emosi kita keluar, daging kita menuntut, itu kita jadi manusia lain. Namanya situasional. Nah, kalau kita tidak serius dari menit ke menit, bahaya. Nah, kita harus cerdas juga, saudara. Kapan kita berbuat salah? Saat kapan?
pada waktu mana. Jadi kita juga harus betul-betul mencabuti manusia lama kita atau membongkar pangkalan dosa atau unsur kefasikan dalam diri kita itu dengan teliti. Dengan teliti. Maka harus aktif, tidak boleh pasif. Nanti ada saat di mana saudara tidak perlu sengaja mau membongkar pangkalan dosa, atau kita tidak bermaksud sengaja gitu saudara memperhatikan kapan kesalahan kita lakukan, karena kita sudah otomatis tidak perlu sengaja, kita otomatis punya kekudusan dari refleks dosa ke refleks kesucian. Ya, refleks tersinggung, refleks marah gitu. Ya, refleks marah, refleks tersinggung, refleks dosa, refleks seks, refleks yang lain. Refleks membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu, saudara. Saudara mengerti yang saya sampaikan? Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini. Sekolah kehidupan kita seperti itu. Kita membongkar pangkalan dosa. Hukum dosa dalam diri kita harus diganti dengan hukum kesucian. Akhirnya refleks kesucian. Pada waktu kita dijahati orang, refleks kita bukan membenci tapi mendoakan. Yesus waktu di kayu salib, refleks kesuciannya yang luar biasa ya. Ampuni mereka, Tuhan. Bapa, ampuni mereka. Waktu ia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa engkau tinggalkan aku? Refleks kesuciannya, dalam tanganmu kuserahkan roh. Dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Refleksnya beda, saudara. Hebat ya. Nah, refleks kita juga harus begitu. Waktu kita dialog dengan orang, waktu suami istri dialog, lalu mulai tidak senang, tersinggung. Itu refleks dosa kalau muncul, wah, gampang, saudara. Suami ngomong apa, istri bilang, kamu juga begitu. Refleks ini. Ada paham maksudnya? Yuk kita beri tepuk tangan untuk kebenarannya. Sekolah kehidupan harus berlangsung terus. Dan kita hanya bisa, maksud saya, kita bisa bertumbuh dalam kekudusan yang sesungguhnya kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kalau agama-agama pada umumnya untuk bisa bermoral baik, pendidikan agama cukup. Pendidikan agama cukup. Orang bisa mengolah batin, ada manajemen kalbu, dan orang bisa memiliki manajemen kalbu model agama, dan itu bisa membuat mereka benar-benar baik loh dengan manajemen kalbu. Kalau kita manajemen Roh Kudus, karena tindakan kita harus presisi. Tadi saya mengatakan satu pernyataan atau kalimat yang Bapak Ibu mungkin belum ngeh, tapi saya lewati saja. Saya ulangi sekarang. Nah, ini contohnya saja supaya ngerti. Allah memberikan pengalamannya dalam kehidupannya. Anda diizinkan dimusuhi orang, dijahati orang. Nah, perasaan apa yang saudara kenakan pada waktu itu? Saudara harus memilih. Apakah firman yang saudara dengar, kasih musuhmu, yang saudara personifikasikan atau saudara wujudkan dalam tindakan, atau suara lain, hajar dia. Kalau kamu lemah, kamu akan diinjak. Kalau suara yang tidak sesuai firman ini kita ikuti, kita juga akan mengeras jadi orang yang tidak sesuai kehendak Allah. Dan kalau terus-menerus begitu, umur kita sudah mau mati, misalnya sudah 70 tahun, masih belum membunuh,
manusia lama kita. Saya takut nih saudara. Saya takut dengan umur saya segini ini, apakah aku mencapai satu tingkat di mana kalau saya meninggal sudah selesai. Jadi kesucian itu bukan dibuat-buat saudara, itu memang sudah menjadi being. Dari kodrat dosa menjadi kodrat kesucian. Dari hukum dosa jadi hukum kesucian. Dan itu harus lewat proses yang natural yang tadi itu saya beri contoh, dimusuhi tapi kita tidak membalas itu proses itu. Anda punya kesempatan mencuri, kesempatan korupsi, kesempatan membalas dendam, kesempatan berzina, kesempatan untuk menyakiti orang, merugikan. Itu ada. Nah saudara, dinamika hidup seperti ini, dinamika yang pasti saudara alami, saudara memilih yang mana, memilih taat atau tidak. Nanti saudara perhatikan ya, waktu pulang dari sini sampai di rumah ya, Anda misalnya punya kesukaan itu burung gitu ya, ternyata terbang gitu. Loh, kemana burungnya gitu? Terus enggak, tadi itu sama si itu dicuci katanya, tapi salah buka pintu terbang. Saya beli mahal ini nggak dapat 10 juta burung ini. Nah itu dinamikanya akan muncul gitu. Siapa ini? Siapa yang bikin begini? Nah Tuhan akan bikin begitu, bikin gara-gara begitu. Siap dibikin gara-gara? Oh nggak mau, ya udah kalau nggak mau. Harus siap, bagus ya. Begitu saudara. Banyak hal. Nggak usah muluk-muluk dari hal ini. Dan itu hitungannya menit ke menit, dari jam ke jam saudara. Dan setiap hari Tuhan akan rontokkan ke kita itu unsur-unsur kefasikan, unsur-unsur manusia lama itu. Ya lewat itu, palu masalah. Lewat palu masalah. Kalau renungan pagi hari Sabtu bagus sekali, nanti didengar ya. Belum di take down kan itu, badai itu. Anda berurusan dengan Tuhan itu harus lewat badai persoalan. Di mana saya ngomong ya? Doa pagi, badai persoalan, ada badai dosa. Betul ya? Ada, nanti dengerin bagus ya. Saya mendapatkan khotbah itu bukan dari rumah, saya waktu doa itu ya mendapatkan. Setelah itu dengerin ulang, kalau dengerin ulang itu kok saya tahu ya gitu. Seperti yang saya sampaikan hari ini, pasti Tuhan maunya begini saudara. Dan pasti yang saya sampaikan ini tetap sistematis, tidak kemana-mana, tetap ada dalam satu alur pemikiran. Nanti saudara praktek ya, sebentar ini praktek. Jadi manusia lain nanti ya. Anda rebutan lift aja saudara sudah mulai jadi manusia lain. Di sini ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Begitu masuk lift orang motong, Anda bilang setan. Udah jadi manusia lain ya. Di sini kudus matanya, lihat lawan jenis kudus. Begitu turun sampai mall udah jadi manusia lain ya. Kalau orang kesel gitu, kenapa sih rugi dagang? Kalau saudara gagal membuat lukisan, gagal membuat karya, aduh kenapa sih gagal? Kenapa saudara tidak mengalami, aduh kenapa sih bikin salah gitu. Tapi saudara kan mengalami proses ini. Karena saya mengalami jadi saya tahu. Kenapa sih jelek ya karyaku? Kenapa sih gagal? Kadang-kadang sampai menyumpah gitu ya. Shit, gitu maaf ya. Sampai gitu. Sampai begitu gitu. Sial. Untuk hal yang nggak perlu kita marah. Nah untuk kekudusan saudara sampai tingkat, aduh kenapa salah sih?
Tapi jangan putus asa dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah. Kalau saudara sampai mengalami itu, Anda ada di track yang benar. Kecuali saudara tidak perlu menyesali gitu. Ya memang manusia penuh kelemahan dan kekurangan. Ya semua orang juga bikin dosa. Sempurna itu nanti di surga, sekarang belum. You punya kecepatan pasti kurang. Mesti gebut. Geber, digas terus. Ini ngegasnya waktu marah. Ini kita gas terus. Doa pagi, baca Alkitab, renungan, meditasi. Siang malam, udah lupa apa? Memikirkan Tuhan. Siang malam memikirkan Tuhan. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, ini berharga sekali. Ini menyangkut nasib kekal saudara. Dan saya mau declare ini dari Tuhan. Ini buat saya juga, bukan buat saudara saja. Saya sudah berdoa apa yang saya sampaikan kali ini buat aku juga ya Tuhan. Seakan Tuhan berkata, kamu juga sering kecepatanmu lambat Eras. Mestinya kamu bisa lebih cepat dari sekarang. Aduh Tuhan. Serius. Kalau Bogor itu 60 km untuk mencapai Bogor, kita punya kecepatan per jam harus 60 km. Orang di luar sana nggak peduli saudara, jadi apa hari ini? Berkenan atau tidak, mana peduli. Tapi kita ada di sini, kita mendengar firman ini, Tuhan sayang saudara. Jangan sombong saudara, ini yang paling penting dalam hidup. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lebih penting. Saudara belum menikah, saudara belum punya anak, saudara belum punya rumah, mungkin juga ada yang belum punya kerjaan. Itu bukan masalah besar. Mestinya saudara menganggap itu bukan masalah besar. Kalau saudara berani mengatakan masalah besarmu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Wah, semua ditambahkan kepadamu. Amin.